Haleluya. 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 Kasih setia Tuhan yang tidak pernah lekang oleh panas, yang tidak pernah lapuk oleh hujan. Kasih setia Tuhan itulah yang akan menyertai saya dan saudara sampai Maranatha, Tuhan datang kembali kali yang kedua. Hari ini Minggu 10 Mei, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kita waktu. Tuhan masih mengizinkan kita ada dengan kekuatan, dengan kesehatan. Dan dengan kekuatan dan kesehatan itu kita mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi mencekam sekalipun, apa yang di sekitar kita menakutkan, tapi kita mau terus berkata kepada Tuhan, kami akan tetap mencintai-Mu Tuhan. Walaupun badai menerpa, walaupun topan menerpa, aku tetap mencintai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Dari awal, sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia.
Apapun yang terjadi di sekitar kami, situasi mencekam sekalipun, kami tetap mengasihi dan kami tetap mencintai Engkau. Terima kasih Bapa. Kami lanjutkan ibadah kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan bersukacita, kita akan bersukaria, kita nyanyikan pujian yang berkata, Allah mana seperti Allahku. Dialah Yesus, Dialah Tuhan, Dialah Allah di atas segala Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan di hadapan hadirat Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Firman Tuhan berkata, ketika benih itu jatuh di tanah hati yang baik, maka benih itu akan berbuah. Tentunya buah itu untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang terjadi akhir-akhir ini mungkin membuat hidup kami menderita, mungkin membuat hidup kami terperosok, tapi kami percaya di sana pun ada Tuhan yang menjaga kami. Di sana pun ada Tuhan yang menolong kami. Di sana pun ada Tuhan yang memberikan jawaban dalam setiap pergumulan kami. Haleluya. Oh,
dan kami lakukan dalam hidup kami setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kembali kita beribadah dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa biarlah firman ini menjadi kekuatan baru dalam hidup kita sekalian. Firman atau ayat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil sudah pernah saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Namun hari ini kita mencoba lihat bagian lain dari kebenaran firman Tuhan ini. Lukas pasal 24. Ada kisah di situ tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kita baca mulai ayat 13 sampai ayat 16 saja. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 16 saja. Perhatikan, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Mundur ayat 15 kita baca lagi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Perhatikan baik. Ini bisa diartikan bahwa dalam kehidupan kita, orang percaya tentunya, kalau yang kita percakapkan itu adalah tentang Tuhan, tanpa kita sadar Tuhan ada di situ. Tuhan ada berjalan bersama dengan mereka. Namun perenungan hari ini coba kita fokus dulu di ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Sesuatu yang menjadi penghalang. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kisah ini mencatat tentang perjalanan dua orang dari Yerusalem menuju ke satu kampung, ke satu tempat yang bernama Emmaus. Alkitab mencatat jaraknya kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil itu kurang lebih 11 sampai 12 kilo. Ditempuh pada waktu itu kurang lebih 2 jam menurut tradisi Yahudi. Nah, kalau kita pelajari kisah ini, maka ada satu nama yang dicatat di situ, yaitu Kleopas atau Alfeus. Banyak penulis kuno berpendapat bahwa dia adalah saudara lelaki Yusuf. Yusuf yang mana?
tentunya Yusuf ayah dari Yesus. Nah, yang menarik adalah ternyata dalam perjalanan itu mereka mendiskusikan, mereka mempercakapkan, mereka memperbincangkan apa yang terjadi pada waktu itu. Sementara mereka bercakap-cakap, tanpa mereka sadar dalam pengertian, mereka tidak tahu bahwa orang yang datang bergabung dengan mereka, pribadi yang datang berjumpa dengan mereka, yang kemudian berjalan bersama dengan mereka, itu ternyata Yesus. Namun memang Alkitab mencatat bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Menurut penafsir juga, ada yang berkata bahwa mereka nggak terlalu memperhatikan siapa sosok itu karena situasi pada saat itu mencekam, seolah-olah tanpa pengharapan. Namun juga di Injil Markus dicatat bahwa Yesus itu tampil dalam rupa yang lain. Saya juga tidak tahu rupa yang lain itu seperti apa. Namun terlepas dari itu, kita sama-sama percaya bahwa ada maksud Tuhan untuk Tuhan datang bertemu, berjumpa, dan berjalan bersama-sama dengan dua orang ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, hari ini saya ingin share, saya ingin berbagi dengan saudara tentang sesuatu yang biasanya menghalangi kita, sesuatu yang jadi penghalang untuk kita tetap terus percaya kepada Tuhan, sesuatu yang jadi penghalang untuk kita tidak bisa maju-maju, baik dalam pengiringan, baik dalam pelayanan kita kepada Tuhan tentunya. Nah, hari ini ada dua hal yang ingin saya bagikan. Sesuatu yang sering menjadi penghalang, yang suka jadi penghalang, atau yang bisa menghalangi kita sehingga sulit untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, sulit untuk kita bertambah di dalam Tuhan. Ada lagu Pantai Costa Tempo Doloe, tambahlah selangkah, Tuhan beri aku percaya, biar tambah hanya selangkah di dalam kerjanya. Iman kekristenan kita dari hari ke hari harus bertambah. Ayat di bagian lain berkata, kita akan terus melangkah semakin terang hingga rembang tengah hari. Rembang tengah hari itu orang Manado bilang tengari tua. Tengari tua itu pas matahari ada di atas kepala, panas teriknya luar biasa. Hendaklah terang kita seperti itu, yang bisa memberi pengaruh, yang bisa memberi dampak bagi orang lain. Nah, sekarang yang pertama yang saya ingin bagikan berdasarkan kisah ini, coba lihat ayat 19. Ayat 19 bilang begini, katanya kepada mereka, apakah itu? Atau ayat 18 saja dulu, ayat 17 saya baca supaya kita lebih mengerti. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Tahu muka muram? Kira-kira muka muram seperti apa? Mungkin muka muram sama seperti yang tadi pagi. Muram dia karena merasa dituduh barangkali. Dan biasa muka muram itu akan diikuti dengan tetesan air mata. Nah, sekarang kenapa mereka muka muram? Karena guru mereka, Yesus, telah mati. Dan kemudian didapati bahwa kuburannya nggak ada lagi dia di situ.
Tidak ada lagi yang bisa mereka harapkan. Nah, ayat selanjutnya bilang begini. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat 19 katanya kepada mereka, apakah itu? Oh, Yesus rupanya ingin mencari tahu ke mereka. Bukannya Yesus tidak tahu. Yesus ingin cari tahu ke mereka, apa sih sebenarnya yang tersimpan dalam hati kedua orang ini. Kemudian dia lanjutkan begini. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Saudara, yang ingin saya katakan adalah kedua orang ini, mereka tidak percaya terhadap apa yang telah disampaikan oleh Yesus sebelum dia mati. Berapa banyak di antara kita orang Kristen yang tidak percaya? Ada satu murid Thomas yang kemudian berkata, sebelum aku melihat dan sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang bekas paku itu, aku tidak percaya. Tapi Yesus bilang apa? Lebih luar biasa dan berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara percaya? Saudara percaya? Nah, sekarang perhatikan baik. Kedua orang murid ini tentunya banyak mendengar apa yang Yesus sampaikan, bahwa dia akan mati, tapi dia kemudian akan bangkit. Nah, hal ini yang saya katakan, yang saya bahasakan pagi hari ini, bahwa mereka tidak percaya. Yang suka menghalangi untuk kita melangkah maju adalah ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Saat menghadapi kenyataan pahit, sulit untuk tetap percaya. Benarkah ada Tuhan? Orang Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun, mereka masih berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sekali lagi saya bertanya, saudara percaya kepada Tuhan? Saudara percaya kepada Dia? Saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya senantiasa kepada Tuhan. Kapanpun, situasi bagaimanapun, saya tetap percaya ada Tuhan yang menyertai saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, lantas kalau engkau tidak percaya sungguh kepada Tuhan, kepada siapa saudara percaya? Kepercayaan kita terhadap hal-hal yang lain, kepercayaan kita bahwa ada sesuatu yang lebih hebat dari Tuhan, itu bukti bahwa saudara tidak mempercayai Tuhan. Banyak statusnya saja orang Kristen, tapi nggak percaya kepada Tuhan. Dia nggak percaya bahwa Tuhan yang mengendalikan hidupnya. Dia nggak percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Dia nggak percaya bahwa kalau benar-benar kita percaya ada Tuhan, maka kita sanggup menghadapi segala perkara. Tadi kita nyanyi, segala perkara dapat ku tanggung. Kenapa bisa ditanggung? Karena kita percaya bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Coba lihat Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 bilang begini. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah.
Kalau saudara dan seisi rumah saudara percaya kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Selamat yang dimaksud dalam terjemahan Alkitab bukan hanya bicara tentang keselamatan roh kita, bukan nanti keselamatan yang menjamin di sorga, tapi kita pun akan selamat ketika kita ada di bumi ini. Siapapun saudara, kalau saudara benar-benar percaya kepada Tuhan, tidak kepada hal-hal yang lain, maka engkau akan selamat. Pekerjaanmu akan selamat, keluargamu akan selamat, bahkan segala yang kau lakukan, engkau akan selamat. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai saudara, yang saudara percayai. Banyak orang, saudara, saya tidak berharap di jemaat ada seperti itu, tapi kalaupun ada, bertobat. Saya mau tanya sekarang, selain Tuhan, siapa yang saudara andalkan? Orang kuat, dengar baik, jangan andalkan di luar Tuhan. Dukun sekalipun, dukun hebat sekalipun, dukun terkenal seantero negeri ini sekalipun, jangan kamu percaya. Kenapa saudara? Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan, bukan dalam tangan dukun. Kalau ada barangkali orang yang menurut kita, wow, kita diguna-gunai, ada banyak yang menginginkan saya menderita, dengar baik, 1000 dukun sekalipun, bukan tandingannya Tuhan. Karena Tuhan di atas segala-galanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Habakuk pasal 2 ayat 4 bilang begini, saya ingin membangun kembali iman jemaat, iman saudara sekalian, supaya di tengah masa seperti ini pun kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup, sama-sama dengan suara keras, 2, 3, oleh percaya. Saudara percaya kepada Tuhan, maka engkau akan hidup karena engkau percaya kepada Tuhan. Yesaya 26 ayat 4 berkata apa? Coba kita lihat, perhatikan baik. Yesaya 26 ayat 4 bilang begini, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Kita disuruh percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan menginstruksikan untuk kita percaya kepada Tuhan. Pada saat kapan? Selama-lamanya. Kenapa? Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal, abadi. Ternyata kepercayaan kita kepada Tuhan menentukan langkah iman kita akan bertambah atau tidak. Ternyata kepercayaan kita kepada Tuhan, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, maka hidup kita akan terus berjalan. Dari hari ke hari kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Yang kedua yang ingin saya share hari ini adalah ayat 21 dan ayat 25. 21 sampai 25 maksud saya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Perhatikan baik, ayat 21 ini kita baca. Perhatikan, saya baca ulang. Padahal kami dahulu mengharapkan. Coba lihat baik. Kami dahulu mengharapkan. Berarti saat itu sudah tidak mengharapkan lagi. Kenapa? Karena sudah mati dan ternyata mayatnya nggak ada. Kami dahulu mengharapkan. Saya mau tanya jemaat, jangan sampai kita bersikap seperti ini. Yang kedua, yang sering jadi penghalang adalah karena kita cuma percaya setengah hati, percaya setengah-setengah, percaya tidak segenap hati. Nanti ketika diberkati, wah betul, tahu Tuhan itu
nggak ada ya? Kenapa saya percaya kepada Tuhan, tapi kenapa saya bisa positif corona? Contohnya, banyak pendeta yang meninggal gara-gara corona. Apakah mereka tidak beriman? Tapi dengar baik kebenaran firman Tuhan. Percayalah dengan segenap hati, jangan setengah-setengah. Kalau saya percaya Tuhan sanggup sembuhkan saya, maka tidak ada alternatif lain, tidak ada usaha lain. Orang kan sering bilang begini, namanya saja usaha Pak Pendeta. Kita kan sudah berdoa, nah usaha sekarang kita cari orang pintar untuk bisa menerawang. Roy Keyoshi, ya, tolong dikoreksi kalau saya salah namanya. Pernah menerawang 2020 akan ada artis yang terjerat narkoba. Benar. Saudara nggak tahu? Pak Gembala juga suka nonton berita selebriti. Saya nonton itu bukan di berita selebriti, saya nonton itu di TV One. Coba lihat, bisa menerawang, ternyata yang dia terawang dirinya sendiri. Saya teringat ketika Musa akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa dan Harun. Mereka bisa menjadikan tongkat mereka ular, dan para penyihir-penyihir orang pintar Mesir pun bisa melakukan hal yang sama. Tetapi Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat, ular yang dijadikan oleh penyihir-penyihir ditelan oleh ular dari tongkat Musa dan Harun. Nah sekarang perhatikan baik saudara. Yang kedua, jangan kita jadi orang percaya yang setengah hati. Ayat 25 bilang begini, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Bukan saya bilang, Alkitab yang bilang. Kalau kita masih percaya setengah hati, dengar baik apa kata Tuhan, hai kamu orang bodoh. Kenapa dia bilang bodoh? Karena sudah berulang-ulang Yesus katakan sebelum dia mati. Kenapa harus ada bahasa padahal kami dahulu mengharapkan sebelum Yesus mati. Tapi sekarang dia sudah tidak ada. Siapa yang harus kami andalkan? Tidak ada lagi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengar baik kebenaran firman Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang seorang yang namanya Marta. Coba simak baik-baik ini. Marta di dalam Yohanes pasal 11, ketika Lazarus meninggal, Alkitab mencatat Yesus sengaja tinggal beberapa hari lagi. Ketika orang menyampaikan bahwa Lazarus sedang sakit, dia sengaja tinggal beberapa hari lagi. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas percaya setengah-setengahnya Marta dan Maria, atas percaya setengah-setengahnya orang-orang murid atau para murid pada waktu itu. Perhatikan baik ayat 21 dan ayat 22. 21 bilang begini, 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yakin enggak Marta? Yakin, tapi dia bilang kalau sekiranya engkau ada di sini. Ayat selanjutnya. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Saya mau tanya, yakin enggak Marta? Yakin. Dia percaya. Dia yakin. Tapi coba lihat ayat 23, ayat 24. Kata Marta, ayat 23 dulu. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Lihat jawab Marta apa? Apakah dia masih yakin? Lihat ayat 24. Kata Marta kepadanya, aku tahu
bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Masih percaya Marta? No. Yang Yesus maksud, saudaramu itu sekarang akan bangkit. Tapi Marta berkata, saya percaya dia akan bangkit pada akhir zaman. Marta kemudian saya bahasakan percaya setengah hati. Dia percaya kalau Yesus ada sesuatu pasti terjadi. Tapi ketika Yesus bilang saudaramu akan bangkit, maka Marta berkata, saya percaya dia akan bangkit pada akhir zaman. Marta percaya setengah hati. Lihat ayat 39. Ayat 39 bilang begini. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Apalagi lanjutnya, sebab sudah 4 hari ia mati. Masih percaya Marta? Masih percaya Marta? No. Yang nyuruh ini Yesus. Yang awalnya Marta bilang, jika engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Tapi karena engkau ada di sini, saya yakin Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang kau minta kepadanya. Semangat dia, hebat dia di ayat 21 dan ayat 22. Tapi ayat 23, 24, 39 dan 40, ternyata Marta percaya setengah hati. Yesus bilang, angkat itu batu, kasih geser. Tuhan, jangan. So bohong itu, so 4 hari mati, nggak mungkin lagi. Dia percaya setengah hati. Dengar baik jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Baik jemaat GPDI Solideo Togo, baik jemaat Tuhan yang lain, saya ingin berkata kepada saudara, jangan percaya setengah hati dengan Tuhan. Percayalah segenap hati kepada Tuhan. Karena ketika engkau percaya sepenuh hati kepada Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Coba lihat ayat-ayat terakhir. Ayat 39. Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara percaya? Kalau saudara percaya, saudara akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 31 bilang apa? 31. Ketika orang-orang Yahudi, di nats kita, nats awal ayat 31, 30 maksud saya, 30, 31 di nats kita di dalam Lukas tadi. Coba lihat ayat ini. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Perhatikan ayat ini. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Orang yang percaya setengah hati tidak bakalan melihat kemuliaan Tuhan. Kedua orang ini waktu terbuka mata mereka, waktu mereka mengenal, oh Yesus, klik, dia kemudian menghilang dari tengah-tengah mereka. Tapi saya percaya, ketika kita percaya segenap hati kepada Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena orang yang percaya setengah hati tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan nyanyi pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tuhan, Engkau sempurna. Karena Dia sempurna, maka tidak ada yang lain yang patut kita sembah, yang layak kita tinggikan selain hanya Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama kita berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ibu rohani berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kebenaran firman Tuhan kembali mendatang Terima kasih, Tuhan. kepada kami. Untuk kami benar-benar percaya sungguh kepada Tuhan. Untuk kami benar-benar tidak setengah hati percaya Amin. kepada Puji Tuhan. Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami menghadapi situasi, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan. Kami harus terus percaya bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Ada Tuhan yang akan memberikan kami jalan keluar. Ada Tuhan yang akan menuntun kami. Ada Tuhan yang akan memberikan terus kami Amin. kekuatan. Oleh sebab itu Tuhan, saat siang hari ini lewat kebenaran firman-Mu, kami mau berkata bahwa kami akan terus percaya sungguh hanya kepada Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan kami yang ajaib. Terima kasih Terima Tuhan kasih. untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap Terima kehidupan kasih, kami. Tuhan. Dan biarlah Tuhan jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan ini juga diberkati oleh Tuhan. Yang sakit mereka percaya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Yang menghadapi masalah, kami percaya mereka percaya juga mereka sudah diberikan jalan keluar daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Pakai terus dia dimanapun dia melayani pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga. Dan ucapan syukur kami akan membawa korban persembahan kami. Kami percaya Tuhan menilik dan Tuhan membalas berkat sesuai dengan janji firman-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan meletakkan persembahan kita. Selesai kita meletakkan persembahan kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan perlu saya sampaikan kepada semua jemaat Tuhan, tetap kita menjaga kesehatan, kita menjaga kebersihan diri kita, terutama memperhatikan setiap apa yang diinstruksikan baik oleh pemerintah, baik oleh tenaga medis, dan tetap berdoa, tetap jaga hubungan dengan Tuhan supaya kita tetap aman karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita meletakkan persembahan kita nyanyi pujian yang tadi, hidupku menggenapi firman-Mu. Dari awal kita nyanyikan pujian itu sambil kita mau persembahan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, kau sempurna. Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, kau sempurna. Tuhan, kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah-Nya. Kita bersyukur buat segala kebaikan-Nya. Haleluya. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ibadah kami hari ini sudah selesai. Hamba-Mu berdoa buat semua jemaat Tuhan, setiap korban yang mereka berikan kepada Tuhan, berkat Tuhan jadi bagian mereka semua. Diberkati semua sidang jemaat Tuhan di sepanjang minggu yang berjalan ini. Mereka terpelihara, mereka aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini, mulai dari presiden bahkan sampai semua aparat di desa, di dusun sekalipun. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Setiap yang mereka kerjakan, mereka lakukan, terlebih untuk penanggulangan COVID-19 ini, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan memberikan mereka kemampuan. Lindungi mereka, berkati mereka, para medis, para dokter, relawan-relawan. Tuhan menyertai, memberkati mereka dalam nama Yesus. Bahkan sampai daerah kami, Luwu Timur, Kecamatan Wasoponda, Desa Balembano, Dusun Togo, diberkati oleh Tuhan. Sampai kepada kepala desa, aparat-aparat yang ada desa, diberkati mereka semua. Bahkan segala yang mereka lakukan, berkat Tuhan jadi bagian mereka. Kami doakan TV kabel Takalasi, Tuhan lewat wadah ini dapat memberikan banyak Tuhan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami menyiarkan lewat TV kabel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan lebih banyak lagi orang yang mendengar. Kami berdoa Tuhan memberkati TV kabel Takalasi dalam nama Yesus. Berkat Tuhan sampai kepada mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa bersyukur dan kami percaya minggu yang berjalan ini kami semua tertutup bungkus dengan kuat kuasa darah. Kami doakan jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan. Berkat kasih setia Tuhan turun dalam hidup mereka semua. Bersyukur untuk semuanya Bapak. Kami yakin dan kami percaya kasih-Mu jadi bagian kami. Tadakan kedua tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat ini dari Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri kau damai sejahtera, yaitu segala berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi bagian kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan datanglah. Angkat kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku, berlimpah
Saya Gembala Sidang Sekeluarga, bahkan semua tim multimedia Youth Solideo Togo mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita sekalian, dan tetap di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati.